Alhamdulillah wa syukrillah, pagi hari ini Abah ada di restoran bagian luar dari Hotel Holiday Inn Bandar Lampung. Adalah hari pertama di Bandar Lampung, sahabat ya. Ada sedikit terlambat karena tiba-tiba suara ini adalah ada sedikit berubah ya sahabat. Pada pagi hari ini Abah ambil saja pertanyaan Mas siapa tadi Pak Firdaus ya, yang dari Sibolga, Sumatera Utara ya, yang bertanya tentang yang WA pertama kepada Abah pagi hari ini adalah tentang Tubadil ya sahabat. Maka menggunakan sarapan pagi adalah bukannya duluan ya, menggunakan sarapan pagi kita di hotel ini, maka ingin menjawab pertanyaan Mas Firdaus ya. Semoga Mas Firdaus jualannya, bisnisnya diberikan kemudahan, kelancaran ya. Dan anaknya yang sedang dirawat semoga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat ya, marilah terus lanjutkan perjalanan kehidupan kita ini. Marilah kita terus pahami makna hidup ini. Mari kita rasakan rasa hidup ini. Dan mulailah kita terus cerdaskan tentang makna-makna dalam kehidupan. Karena semuanya adalah hanya tentang sekolah. Inilah madrasah. Dunia ini adalah madrasah. Jadilah Idris yang bisa masuk surga karena engkau sudah mengambil pelajaran. Jadikan dunia kita belajar menyaksikan nur af'al Allah. Ambillah pelajaran dari segala apa yang bergerak. Ambillah pelajaran dari segala apa yang diam. Tidak ada yang diam, tiada yang bergerak kecuali hanyalah nur af'al Allah pada segala apapun yang maujud di alam ini. La maujuda illallah. Dan juga marilah kita pelajari pada segala semua nama. Tidak ada yang punya nama. Dan pada saat nama kamu seperti Pak Firdaus, namamu adalah Firdaus, sesungguhnya adalah ada nama yang ke-101. Nama rahasia dia insan pada dirimu. Dan nama dia 99. Dan adapun adalah nama ke-101 adalah setengah amat mah dikit. Iya. Iya, bismillah. Adalah nama Pak Firdaus adalah nama yang ke-101 dari dia pada segala apa yang nama. Makanya Iqra bismi, bukan bi asma. Semua nama terhimpun pada nama dia yang satu. Semua af'al, fi'il terhimpun pada semua fi'il dia. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah menciptakan semuanya dan segala apa yang bergerak dan diam padanya. Dari semua ya. Tiada yang punya sifat kecuali dia, sahabat. Maka tugas kita adalah, maka tadi pertanyaan Pak Firdaus itu badil. Tidak ada yang punya nama kecuali dia. Nama, makanya di dalam kitab Tijan, wahdaniyatil af'al. Wahdaniyatil af'al artinya satukan bahwa marilah kita mulai memahami sahabat tentang kehidupan ini dengan cerdas. Supaya kita tidak lagi tuduh-menuduh pada apapun, pada siapapun. Karena pada dasarnya tiada fi'il, tiada satu gerak pun daripada wayang. La tataharraku zarratun illa bi'idznillah. Tidak ada yang harus kita kecewakan. Tidak ada harus kita sesalkan. Perkataan baik, perkataan buruk dari siapapun, dari apapun, kejadian baik maupun tidak baik, bagaimanapun,
semuanya adalah fiilnya. Mari kita belajar mengurangi rasa keluh kesah. Marilah kita belajar mengurangi tuduh menuduh. Marilah kita belajar mengurangi, bisa mengerti sebenarnya adalah tidak ada yang berfiil kecuali dalam. Inilah pelajaran yang bisa kita ambil, sahabat. Pada pagi hari ini juga sama Pak Firdaus. Pertanyaan Pak Firdaus tentang tubadil adalah juga demikian. Nah, bagaimana kita yang selama ini yang merasa Pak Firdaus adalah pedagang, yang merasa Pak Firdaus sebagai ayah. Nah, inilah rasa sedih yang muncul dari Pak Firdaus karena anak yang sedang sakit. Pada dasarnya segala apa persoalan di dunia ini yang membuat kita tidak bahagia adalah karena rasa memiliki. Coba kita juga latih bertawakal dalam arti supaya kita, anak kita, seluruh kehidupan kita diurus oleh Dia. Nah, itulah tubadil kenapa harus dilakukan. Karena kalau tidak tubadil, berarti kita dibiarkan. Nah, disinilah dalam segala aspek ada tubadil dari semuanya. Artinya tubadil itu apa? Mengganti peran. Semua. Yang tadinya Pak Firdaus yang dagang, coba tubadil. Biarkan dia yang dagang. Ya, dalam perasaan, dalam rasa. Biarkan dia yang dagang itu. Sang hiduplah yang dagang itu. Demikian pula rasa Pak Firdaus pada saat anak dirawat. Jangan terlalu bersedih. Karena pada dasarnya rasa sedih yang berlebihan. Rasa sedih wajar karena kita manusia masih punya rasa. Tetapi jangan berlebihan. Maka hub pada segala apapun adalah buruk, sahabat. Ini tentang proses memahami. Ini tentang proses belajar pada kita. Dan juga mungkin kepada ibu siapa juga sama. Ya, pada saat dia anaknya meninggal, begitu sampai hari ini belum bisa menerima. Marilah juga kita, perasaan yang demikian itulah yang menyiksa dirimu. Rasa memiliki. Maka menurut dan Abah sudah segala apa yang disebut neraka itu adalah rasamu yang tidak bisa menerima kepada apapun adalah afal dia kah? Semuanya tentang karena pada afal, sahabat ya. Jadi tidak bisa menerima itulah yang disebut neraka pada dasarnya. Tidak menerima kita adalah apapun kondisi kita hari ini adalah itulah rasa menolak daripada penggerakan daripada dalang. Pada dalang ingin sedang mengajarimu, memberikan kamu faham yang arti hidup. Semua ya sahabat. Ya kelihatannya memang seperti mudah yang Abah ucapkan, tetapi memang prakteknya adalah tidak mudah dan itu harus dilatih. Itulah kenapa kehidupan itu diulang. Karena kehidupan ini adalah madrasah. Sama saja kamu. Kan sekolah itu tidak cukup di TK. TK hanya cukup memberikan landasan kepada kita adalah bagaimana kita mengerti siapa ibumu, siapa ini, bagaimana baik, bagaimana buruk di TK. Dan begitu naik ke SD, beda lagi pengajarannya. Sudah mulai guru pun sudah mulai yang tadinya di TK, semua kesalahanmu tidak ada. Semuanya baik di mata gurumu waktu di TK. Ya, kamu berbuat salah pun dianggap lucu oleh gurumu di TK itu. Tapi pada saat di SD, gurumu sudah mulai marah, walaupun tidak benar-benar marah, karena dia ingin membuat dirimu adalah lebih baik. Mulai ada teguran-teguran yang lebih keras pada saat engkau di SD. Tapi di SMP lain lagi persoalannya. Bagaimana engkau belajar lebih memahami tentang apapun, tentang pada saat di SD engkau dikenalkan misalnya seorang nama pahlawan. Tapi waktu di SMP engkau sudah dijelaskan siapa dia. Gitu. Supaya engkau mengambil pelajaran dari dia. SMA lain lagi kamu. Sudah mulai praktek-praktek dalam kehidupan. Tuh.
SMA itu adalah kamu sudah mulai belajar praktek. Bagaimana kita belajar biologi praktek. Bagaimana belajar fisika praktek. Nah ini, itulah Tuhan mengajarkan kepada kita lewat ilmu sekolah pun begitu. Kemudian naik lagi SMA, S1. Sudah mulai di situ adalah kamu riset, diagnosa. Maka disitulah kamu harus bikin tesis, kamu bikin penelitian, KKN. Apalagi S2, S3. Jadilah kamu profesor. Sebetulnya itulah kehidupan. Dalam agama pun begitu sebetulnya. Kita tidak cukup memahami agama di TK. Tadi, maka itulah kita tidak cukup memahami agama hanya SD. Karena Allah itu profesor. Gitu. Allah menunggumu di profesor. Gitu ya. Maka disinilah hidup ini adalah harus diulang. Sama juga di sekolah. Pada saat kita adalah nilai kita adalah tidak naik, diulang lagi. Atau barangkali SD kamu sampai kelas 6 ujian gagal. Ulang lagi tahun depan. Nah, cuma kalau di sekolah, mungkin kalau sampai 70 tahun di SD, ya pasti dikeluarkan. Semua. Tapi di kehidupan, berapa ribu tahun kau hidup, akan terus diulang. Dipahami. Ya, inilah kalau ngerti bahwa kehidupan ini kata Allah, ilaihi marji'ukum jami'an. Ilaihi kepada Allah la marji'ukum jami'an. Semuanya dikembalikan pada Allah. Semuanya harus kembali pada Allah. Bukan pada surga dan pada neraka. Surga dan neraka perjalanan engkau menuju Allah. Karena surga yang sebenarnya surga sudah dijelaskan oleh baginda Nabi, bahkan oleh Allah sendiri. Wujuhu yawma idin nadirah. Hanya melihat dia tanpa bidadari, tanpa istana, tanpa susu, tanpa madu, tanpa yakut, tanpa jabarjut. Itulah surga. Maka Nabi bersabda, mala ainun ra'at, tadi, wala aidun sami'at, udunun sami'at, wala khotarat rajal. Semua. Itulah surga. Adapun surga yang paling bawah disebut jannatul ma'wa. Ada dipan, ada bidadari. Itu surga. Di ruh, tubuh, di jasad. Ini surga. Semua. Minuman surga. Karena dinikmati oleh ruh jismani. Dirasakan oleh ruh ruhani. Dinikmati oleh ruh sultani. Sadarlah sebenarnya ini adalah kopi. Aku tahu ini kopi dari hidup. Hiduplah yang tahu ini kopi. Hiduplah yang tahu ini semangka dari rasanya. Sehingga kita belajar tentang rasa, tentang hidup. Siapa yang hidup? Disitulah sahabat. Maka Allah berfirman, ilahi marji'ukum jami'an wa'adallahi haqqa, dengan cara yang benar. Proses yang benar. Ya. Maka dari pertama kita dilahirkan oleh Allah, disuruhnya kita membaca. Nah, di semua. Ya. Maka di SD kita suruh membaca, ini Budi, ini Ibu Budi. Belajar membaca. Tapi yang membaca adalah kita pun sama. Bagaimana membacanya anak TK? Bagaimana membacanya anak SMP? Anak SD, anak SMP, anak SMA, S1, S2, S3. Sampailah pada profesor semua ya. Inilah yang harus dipahami dalam proses kehidupan. Semuanya harus kembali pada Allah. Inna lillah. Semuanya milik Allah. Semuanya berasal dari Allah. Wa inna, dan semuanya milik ilaihi, milik Allah. Raji'un, harus kembali pada Allah. Maka kembalinya kita ke Allah itu menemukan 4 lapis surga. Ada ruh, ada jannatul ma'wa pada tubuh. Itulah yang sudah dikatakan Allah, dipan, yakut, jabarzut, bidadari, dari semua. Ya. Tetapi dalam aplikasinya yang disebut dengan surga itu adalah kaya dan bahagia sebetulnya.
kaya dan bahagia. Dan Allah ternyata menghendaki begitu. Kita ini di dunia ini sebelum kita kembali pada Allah itu tubuhnya harus rasa bahagia, kaya dan bahagia. Makanya disitulah kenapa untuk ujian kepada si tubuh ini dalam jannatul ma'wa ini apa? Orang takwa suruh sedekah. Artinya masa Allah menyuruh miskin pada saat nyuruh sedekah. Supaya kamu berbagi rasa. Bagaimana yang di atas memberi pada yang di bawah. Bagaimana bisa kamu mengerti tentang sifat Allah memberi. Ahsin kama ahsanallahu ilaika. Diajarkan oleh dia memberi. Belajar kita saling memberi. Maka takwa adalah ciri takwa adalah sedekah. Ciri iman adalah sedekah. Iman yang sempurna, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimmat. Nah, kalau mau sempurna iman, nah disitulah kenapa Abu Bakar memberikan harta seluruhnya. Nah, itu karena lan menggunakan nun, bukan lam, bukan la. Tidak akan pernah engkau disebut iman yang sejati sebelum engkau menyerahkan harta yang kau cintai. Karena semuanya tentang rasa memiliki. Pertama rasa memiliki kepada hidup. Itulah sebetulnya neraka jahanam. Kamu mau ngerti, makanya banyak orang takut. Bahkan Ustadz Kiai sekalipun selalu minta doakan umur panjang. Karena rasa takut dengan mati. Kenapa? Karena dia merasa memiliki hidup. Itulah ketakutan yang pertama disebut neraka jahanam sebetulnya. Ada lagi neraka jahim, takut kehilangan anak, harta, keluarga. Ya, neraka sakor, takut pada saat kamu untuk sebenarnya secara adapun makna lain neraka ya urusan Allah. Ya. Tapi minimal kita harus paham makna surga dan neraka secara dohir dulu. Sebelum kau memaknai neraka. Urusan Allah di seberang sana walau a'lam, urusan dia. Tapi yang nyata yang Allah ajarkan kepada kita. Sebelum kau merasakan surga di sini. Saya rasakan surga di sini. Karena kau tidak akan pernah bersyukur surga yang di sono sebelum. Dan tidak akan pernah sampai pada surga yang di sono sebelum kau surga di sini. Itulah Allah mengatakan, kamu tidak akan pernah bertemu dia di sono sebelum kau bertemu di sini. Tidak akan pernah kau melihat dia di sana sebelum kau lihat. Maka dia man kana fi hadil ama bahwa fil akhirati ama. Siapa yang buta pada Allah di sini, di sono pun buta. Siapa yang sengsara di sini, di sana pun sengsara. Siapa yang miskin di sini, di sana pun miskin. Siapa yang neraka di sini, di sana pun neraka. Maka itulah, maka dikisahkan tentang surga 4 lapis. Pada 4 lapis alam tubuh. Supaya engkau mengerti sebenarnya. Nah itulah Mas Firdaus ya. Maka di sini kita harus melatih tentang tubadil. Ya. Bagaimana kita akan mengerti surga sebelum engkau tubadil. Semua ya. Nah inilah yang selalu Allah ingatkan kepada kita. Ilaihi marji'ukum jami'an wa'adallahi haqqa innahu yabda'ul khalqa. Innahu sesungguhnya awalnya Allah lah yang mencipta itu. Yang merancang. Nah, cuma sekarang manusia sudah keluar banyakkan dari rancangannya. Itulah kenapa ada surat Yasin, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum wa kulla syai'in ahsainahu bi imamin mubin. Itulah kenapa menjadi ada neraka. Itulah kenapa menjadi ada karma. Karena kita telah mengacak-ngacak. Dan Allah sudah mengatakan dan Nabi pun mengatakan kullu mauludin yuladu ala fitrah. Sesungguhnya bayi yang dilahirkan itu dalam keadaan fitrah. Dalam keadaan ruh, dalam keadaan suci. Karena ruh itu suci. Akhirnya menjadi jiwa. Sahabat. Itulah kenapa kita disebut nafsin. Kullu nafsin. Dha'iqatul maut. Karena nafsun adalah merupakan manusia sekarang. Ruh sudah berubah menjadi jiwa. Ya, maka disinilah perjalanan panjang. Maka coba kalau kalian pahami tentang suhub Adam, suhub Ibrahim, suhub Sis, suhub Nuh, sampailah kepada sebetulnya kalau cuma sayang
Kalau orang yang nggak bisa kepada paslaib, kamu tidak akan bisa membaca itu. Ya masalahnya. Padahal kalau dirunut ke sono sebetulnya sampai Al-Quran itu, kenapa manusia disebut nafsun? Kenapa manusia itu disebut jiwa? Karena seolah-olah Al-Quran itu adalah bungsu yang terakhir, gabungan dari semuanya. Dan kita sudah jauh, ibaratkan layangan, kita ini adalah pada saat akhir zaman ini adalah layangan yang sudah diulur jauh dari Adam sampai Muhammad itu. Maka kita disuruh kembali. Suruh kembali. Ya. Maka isi Al-Quran, insya Allah sudah Abah pahami, Abah sudah kelompokkan setiap masalah itu. Berapa ayat, berapa ayat, berapa ayat, berapa ayat. Walaupun diacak-acak, diaduk-aduk, insya Allah. Orang yang sudah tercerahkan akan mengerti susunannya dengan benar. Dan apa makosidnya setiap ayat. Pasti. Ya. Karena bukan dianya lagi. Itulah tubadil. Itulah tubadil. Ya. Tapi kalau nggak begitu, makanya orang hari ini kenapa orang usam kiai bingung. Oh gimana baca Quran? Baca tafsir dari awal sampai akhir. Kayak kisah diaduk-aduk begitu. Kayak puzzle. Bagi orang yang ngerti hatinya nggak mungkin bisa paham. Ya. Nggak mungkin, saya jamin itu. Betul. Ya. Apa sih maksud Allah dari sini sampai sini itu? Kenapa dia awali Fatihah, di akhir Qul a'udzu birabbin nasi? Apa sih dianggap biasa aja begitu. Padahal nanti pada saat kamu sudah dibuka rahasianya, barulah kamu mengerti. Kenapa ada surat, ada juz amma misalnya. Ya. Masuklah kepada surat, mulailah dari Wadduha, masuklah dari Al-Hakumut, nyusun ke bawah. Setelah Al-Hakumut takasur hatta zurtumul maqabir, nyusun aku wal asri di wailul likulli humazatil lumazatil dari jama'alam, terus nyusun naik lagi ke atas. Tadi sebenarnya punya makna yang luar biasa itu sahabat. Ya cuma tadi karena disinilah kata Abah ya, dan maaf ya, Abah bukan sombong. Mufasirin dulu pun belum. Maka itulah kenapa tafsir ribuan. Dan kamu bersandar pada tafsir itu. Namanya juga tafsir. Tafsir perkiraan. Dari semua. Dan percayalah. Tidak akan ada yang lebih memahami itu. Kecuali mereka yang paling ujung kehidupannya. Kalau ngerti sebenarnya. Kenapa? Karena bersamaan dengan ayat-ayat Qur'aniyah itu Allah dohirkan ayat-ayat kauniyahnya. Sehingga bisa lebih mudah memahaminya. Antara ayat Qur'aniyah dan ayat kauniyah. Maka itulah kenapa kata Allah sanurihim ayatina fil afaq. Aku telah nyatakan ayat-ayatku di ufuk. Wafi anfusihim dan dalam dirimu. Hatta yatabayyan sampai jelaslah semua. Dan orang akan jelas pada Al-Quran kalau dia sudah tadi syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran wa bayyinat, sudah tubuhnya ada bil bayyinat wa bayyinatim, ada hudan, ada furqan, tubuhnya di sini di dalam dada ini. Itulah kenapa kata apa? Al-Quran bisa turun dengan dua, dengan nazala, dengan anjala. Walaupun secara makna nazala dengan anzala adalah nazala yanzilu injalan, nujulan, sama turun. Ya. Turun, tapi turunnya ada yang dengan cara yang berbeda. Nazala adalah dan adalah anjala. Kalau anjala turun adalah ada bimana tadrij, ada bimana tanfid di situ. Ada turun bertahap, ada turun sekaligus. Nah, pada orang yang Al-Quran itu sudah turun sekaligus, anjala. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kenapa dia bisa turun sekaligus? Karena dia sudah tubadil.
Hanya tubadillah yang menjadikan dia. Karena pada saat kamu adalah kamu, tidak ada Al-Quran, ada dadamu. Sahabat, pada saat kamu bukan kamu, maka disitulah inna, Allah berkata inna, ingat itu. Ya. Inna. Ya. Ada harfu taukidin. Ya. Karena banyak manusia yang nggak percaya. Nah itu sebetulnya kata inna. Ya. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul Qadri 3 adalah jasadmu, hatimu, jiwamu. Sebetulnya itu. Itulah tentang Lailatul Qadr. Dan kenapa tulisan Lailatul Qadr itulah 9 huruf. Ya. Dan 3 kali diucapkan oleh Allah. Diulang 3 kali. Ya. Sama nanti di Al-Hakumut juga. Orang-orang yang tidak mendapatkan Lailatul Qadr, yang tidak mendapatkan Al-Quran di dadanya, yang tidak ada bil bayinat, hudan wal furqan pada tubuhnya, dan tidak menyaksikan bulan, paman syahida minkumus syahra falyasum, dia pun sama. Itulah paman syahida. Siapa yang jadi syuhada, syahidah, menyaksikan bulan dan matahari pada dirinya. Bukan udah gitu pakai teropong. Itu mah proyek. Ya. Paman syahida minkumus syahra falyasum. Itu Allah sedang bicara pada dirimu tadi semua. Bukan kan lihat bulan bintang di langit. Aduh, inilah gimana mengakhirinya. Tapi semua inilah udah jadi kayak begitu tadi semua ya. Makanya disinilah kata Abah juga. Kalau tidak mengerti, padahal begitu mudah sampai Allah menggunakan kata inna. Gitu. Karena manusia nggak percaya, kayak sama kayak inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Itulah karena manusia tidak percaya kemudahan Allah yang begitu mudah, tapi dia selalu menganggap agama itu perkara sulit. Nggak mungkin Allah persulit kehidupan ini, wong Allahnya Rahman Rahim kok tadi semua ya. Apalagi untuk ngadain kamu, untuk nyiksa kamu. Dia yang maha agung, gagalah keagungannya, gagalah kerohmanannya, gagalah kekarimannya pada saat tadi menyiksa kamu itu. Itulah kebodohan. Yang menyiksa kamu ya kamu. Kamu tadi, Pak Firdaus merasa punya anak. Sehingga begitu menderita. Itulah rasa memiliki. Semuanya Pak Firdaus. Pada saat apapun rasa memiliki pada hidup. Nah, Abah saya itu gak takut mati karena gak pernah merasa memiliki hidup. Abah saya itu terus menebar, belajar, mentajalikan sifat dia asin. Kama asanallahi ilaika. Karena tidak pernah merasa memiliki harta. Abah saya itu tidak takut miskin. Karena tidak pernah memiliki harta. Abah saya itu gak takut disesatkan. Karena gak pernah merasa memiliki kebenaran. Semua. Inilah pada saat engkau sudah lepas tubadil. Maka kenapa di dalam sholat gak sah sebetulnya sholatnya kalau gak tubadil. Sahabat. Itulah kenapa dalam rukun niat sholat ada qasad. Siapa yang niat? Apakah ada wayang yang bisa niat? Itulah kehebatan Imam Maliki. Maka Imam Maliki tidak masukkan niat dalam rukun sholat. Semua. Bagaimana mau niat? Wayang mau niat. Siapa yang duluan niat? Nah, inilah. Tapi orang sekarang ini bersandarnya bukan ke situ. Kepada makhluk yang bisa niat. Qasad. Ta'arud.
Nah, kemudian ta'yin, ya, waktu. Siapa yang punya waktu? Tadi semua. Sampailah ihram. Maka itulah tidak sah sholat itu kalau kamu nggak ihram. Nah itulah kenapa harus di ihram, nanti buat tubadil Mas Firdaus. Di ihram. Apa sih ihram itu? Nah, ihram. Maka kenapa sholat ada takbiratul ihram. Takbir. Takbir itu ucapan Allahu Akbar. Cuma Allahu Akbar itu kalau sudah ihram. Paham itu? Maka takbiratul ihram. Tadi semua. Kadang-kadang inilah kalau ngegerakinnya sih rajin tapi ya tadi sama saja mupuk ayam, beri pur pada ayam mati, memberikan pohon NPK pada pohon durian mati. Apa hasilnya? Ya nggak ada. Ya hari inilah hancur mana-mana karena sibuknya ritual tapi nggak ngerti siapa dalang, siapa wayang, dan dia tidak mau tubadil. Tadi semua, ya. Malah baliknya menjadi wayang-wayang bodoh dari ngatur-ngatur dalang. Coba pikirin, wayang sedang ngobrol, wah nanti dalang bakal ngebakar gua di neraka jahanam. Itu wayang tolol itu. Dalangnya ketawa aja, ini bener-bener nih wayang nih katanya, tolol bener nih katanya gitu kan. Siapa yang tahu? Gua yang lebih tahu. Dan gua ngadakan elu bukan gua untuk nyiksa elu, tapi gua ingin nyata apa gua pada gerak tubuhmu itu. Nyatalah aku wujud pada wujudmu itu. Kamu tuh diriku loh. Gitu. Kata si keramik ini, cangkir ini ada diriku loh, dirinya, dirinya si keramik, gitu. Masa dia mau nyiksa dirinya sendiri? Aduh, gila. Pemanaan bodong dalam agama Islam karena kamu itu terjebak pada dogma dan doktrin yang sudah ditarik tadi kayak kebo, ditarik aja oleh anak kecil juga ngikut aja kebo mah. Ini kalau bodoh sama anak kecil aja itu tujuan kenapa disebut kebo? Coba kamu tanya, coba cari kenapa disebut kerbau. Nggak ngerti lagi kerbau. Gede, tanuk gede gitu. Tapi anak ingusan juga nonton. Nah, itulah orang Islam akhir zaman kayak kebo. Akalnya tidak digunakan. Padahal ulamanya sudah mengatakan haram hukumnya taklid itu sebenarnya. Coba kamu cek. Ijma ulama mengatakan haram hukumnya taklid itu. Kayak tadi jadi kebo. Akalnya tidak berjalan. Hanya tidak mengerti istilah tubadil, istilah ini, istilah itu. Nerakalah sudah dunia ini pada dirinya. Tapi dia takut neraka. Tapi terus berada di neraka. Takut siksa kubur. Tapi berada di tubuhnya sendiri kan tubadil. Selama kamu nggak tubadil, siksa kuburlah terus tubuhmu itu. Menderitalah tadi. Tadi semua. Disitulah kenapa Allah menyuruh kita tawakal. Tawakal itu nggak ada bedanya dengan tubadil sebetulnya. Supaya dia yang ngurus. Mas Firdaus nggak usah capek. Yang biarkan si hidup yang jualan. Maka itulah di dalam Sunda itu ada istilah lumampah ulah ngalengkah. Silakan kamu dagang, silakan kamu ke sawah, silakan kamu ngaji, silakan kamu sholat. Tapi yang ingin diperlihatkan fiilnya, perbuatannya. Nyata pada dirimu. Bukan untuk nyiksamu. Kamu tersiksa karena tadi perbuatan dia dianggap oleh perbuatanmu. Apa yang milik dia dianggap milikmu. Makanya tadi Allah mengatakan doro walana la yamlikuni nafsi. Guru saya selalu beristighfar itu. Astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Wa atubu ilaih. Balik taba ya tubu.
tadi. Wa atubu ilaih tadi. Ya. Maka astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Taubatan abdi dzalimin la yamliku li nafsihi darra wala naf'an wala mautan wala hayatan. Itu dengan itu pun ayat ini sudah cukup, kamu tidak boleh menuduh siapapun. Saya disantet oleh orang ini, saya diguna-guna oleh orang ini, saya rugi gara-gara dia. Nah, inilah. Tak ada kata Allah yang menjadikan darurat. Itulah kenapa dia punya nama Ad-Daru. Ya. Ya, tidak ada kecuali satu dalam itu. Maka inilah misi yang dibawa Pak Firdaus adalah misi tauhid dari awal pun. Maka Imam Ghazali nyata-nyata dalam Ihya, tidak ada ilmu kecuali ilmu tauhid. Ilmu fikih itu ilmu dunia. Bahkan Imam Jalaluddin Al-Malibari Taubat menulis kitab Fathul Mu'in. Kamu cari kitab Salimul Fudolah. Makanya ngajinya jangan nanggung semua. Jangan nanggung ngajinya. Ya. Nah, semua. Ya. Jangan nanggung. Baca. Tetapi bukan hanya baca, pahami. Bukan hanya pahami, rasakan. Bukan hanya rasakan, buktikan. Dari semua. Dalam kitab itu Imam Jalaluddin Al-Malibari penulis kitab Fathul Mu'in itu tobat. Dia mendapatkan mimpi pada tanggal 9 Safar. Dalam bukunya Muqaddimah itu ditulis. Jainuddin, berhentilah kamu menulis fikih. Maaf ya sahabat. Terserah kalian suka nggak suka. Karena inilah yang menjauhkan dari Allah. Padahal fikih itu bukan untuk menjauhkan diri dari Allah. Untuk membersihkan diri. Makanya itulah. Kita harus mengerti juga makna fikih yang fikih. Dari semua. Ya. Kita harus mengerti. Bagaimana mensucikan diri. Karena tadi tanpa fikih. Tapi makna fikihnya juga harus dipahami. Karena kata Allah. La yamassuhu ilal mutahharun. Tidak akan bisa kamu menyentuhnya, meraihnya. Kecuali kamu mensucikannya. Nah, maka ada suci dohir, pikirlah suci dohir itu. Sahabat. Inilah ya pemahaman yang kita harus cerdas sekarang ini. Maka itulah tadi Allah katakan, doro wala naf'an wala mautan wala hayatan wala nusyura. Ya. Tidak ada yang bisa memberikan darurat, tidak bisa memberikan manfaat. Tidak yang bisa menghidupkan, tidak yang bisa mematikan. Kecuali zat yang satu itu. Ya. Itu ya yang dalam kaitan dengan maka kita harus tubadil dalam segala urusan. Apalagi sholat. Maka qasad, ta'arud, ta'yin, ihram. Tapi tidak mungkin kamu tubadil kalau kamu nggak ihram. Apa sih Pak ihram? Nah itu yang Abah ajarkan itu ihram semuanya. Ya Allah aku serahkan roh, sukma, nyawa, parti bersama jasad tuh. Udah menutup, hilangkan cangkangmu itu. Si Kopiko menghilangkan pengakuan saya Kopiko. Dan dia sudah menyaksikan gula dan manis yang meliputi dirinya. Allah dan Muhammad. Sudah satu. Sahabat. Itulah kenapa kata Abah juga. Orang yang mendapatkan Al-Quran itu. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Ya. Ada Quran yang bisa turun sekaligus pada dirimu dengan anjala, bukan nazzala. Nazzala yang zilu injalan itu adalah secara tadi hanyalah bertahap. Tapi anzala yunzilu injalan adalah turun secara sekaligus. Tapi syaratnya tadi 3 kali. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Itulah yang lebih baik daripada 1000 bulan. Ya. Syaratnya tadi. Ihram. Semua. Diri aku 4.
kembalikan pada aku tigamu, kembalikan pada aku duamu, supaya engkau nanti bisa munajat. Siapa yang munajat? Gula dan manis. Selama si Kopiko itu, si Adam itu, si Mamad, si Jubaidah, si Marni itu ngaku-ngaku dia, selama si Firdaus itu merasa memiliki anak, kamu menderita. Dan udah menderita, kamu dibiarkan lagi oleh dia. Kata Allah. Ya apa? Ya kamu urus saja katanya. Itu anakmu. Itulah. Itulah anakmu. Kalau kamu merasa miliki, jauh-jauh dari sana. Ya. Itu anakmu. Ya. Urus, maka engkau yang akan menderita sendiri. Maka hari ini sahabat, marilah kita belajar memahami kehidupan. Jadikan kehidupan ini madrasah. Setiap kejadian yang terjadi pada kita, tak ada satupun yang terjadi pada kita kebetulan. Semuanya adalah mengingatkan kembali kepada kita. Dan lihatlah orang-orang terdekat pada dirimu adalah dialah sebetulnya orang yang paling bermasalah dengan dirimu. Jadi orang yang terdekat, paling dekat dengan dirimu adalah orang yang paling bermasalah dengan dirimu di kehidupan ini maupun kehidupan yang sebelumnya. Untuk apa? Supaya kamu selesai. Karena tanpa selesai sahabat, sempurna tubadil, ada manusia yang bisa rojiun. Kembali pada Allah itu adalah pada saat kita selesai dengan hak adami. Maka itulah kenapa ciri takwa sodako, ciri iman sodako, ciri hijrah sodako, ciri husu sodako. Semuanya tentang saling bagaimana asin kama asanallah ilaika. Kita menghalal bihalalkan segalanya. Supaya kita tidak lagi penyakit kulit memandang si A, si B, si C dalam bentuk, dalam agama, dalam rupa. Itulah kisah Ayub. Ya. Kalau begitu kapan rojiunnya? Rojiun itu begitu pada saat sudah tidak ada lagi semua. Kosong. Yang kau lihat hanya dia semua. Syuhudul kasroh bil wadah. Tidak lagi, sahabat. Maka inilah yang harus dipahami. Ya. Tapi terserah panjenengan, tugas Abah hanya menyampaikan. Sebagaimana tugas juga para nabi dan rasul dulu juga menyampaikan. Ya. Ya. Itu saja. Jadi tubadil itu adalah hanya bisa dilakukan kalau kamu adalah munajat. Siapa yang munajat? Sebagaimana kamu selama ini, saya Firdaus. Nah itulah, mulailah capek. Dagangmu tidak susah maju. Karena Firdaus, saya coba modal ini. Iyalah, kamu ini pohon mati Pak Firdaus. Kamu tuh ayam mati dikasih pur kayak apapun. Usahamu tetap tidak akan berkembang. Karena kamu adalah kamu. Itu persoalannya. Abah kasih tahu aja. Jadi jangan rewel dengan di WA tadi semua ya. Ini maaf ya, Abah menggunakan Pak Firdaus sebagai contoh. Karena Pak Firdaus yang komunikasi sama Abah tadi subuh. Ya. Melakukan penderitaan. Nah itulah contohnya. Contoh menjeritnya Pak Firdaus itu adalah neraka. Kalau kamu mengerti. Kenapa? Karena engkau tidak mampu menyaksikan afal Allah pada dirimu. Padahal itu semua terjadi kamu yang menariknya. Karena sangkaanmu lah itu yang terjadi. Jadi rasa memiliki pada anak yang sedang dirawat. Nggak usah melankolis seperti itu. Ya. Karena kamu yang salah. Merasa memiliki dia. Maka dia biarkan. Semua. Itulah. Kata Abah juga. Ini hubungan rozik wal marzuk. Hubungan abid wal ma'bud. Hubungan zikir wal madkur. Hubungan apa namanya. Bako wal abko. Selamat kamu. Itu tadi. Kalau kamu tidak mengerti itu badil. Tadi. Kamu yang bakoka atau yang Allah yang bako? Kamu yang abko atau Allah yang abko? Tuh. Kalau kamu yang bako, Allah yang abko, ini masalah. Kalau kamu yang kholik dan Allah makhluk, nah terus sekarang ini dibalik manusia ini. Menjajah Tuhan. Tuhannya dijadikan babu tadi semua. Dalangnya dijadikan babu.
Dongeng-dongeng nerakanya dalang, padahal nggak ngerti dalang. Dongeng-dongeng surganya dalang, padahal nggak ngerti dalang. Ngomongin siksa kubur, dalang dituduh terus semua. Dari semua. Itulah kenapa kita harus tubadil. Kalau kamu sudah tubadil tadi semua, cuma tubadil kalau kamu sudah munajat. Tidak ada lagi pengakuan pada dirimu. Nah, itulah maka yang awal jadikan tubuhmu Fatihah. Kemudian hatimu adalah al-ikhlas. Semua. Kemudian kamu serahkan, aku serahkan rosuh nyawa pati bersama jasad. Masukkan lagi la hayyul la ilmun la syar. Itulah cara tubadil. Nah, buat Bapak malam yang ketemu Abah di Hotel Holiday Inn, Pak HKBP, ya. Kan Bapak nanya juga tadi malam pada Abah. Jadi bagaimana Bah menghilangkan si aku ini? Tadi latih terus Pak. Satu saat nanti Bapak akan buktikan sendiri. Ya. Bapak akan buktikan sendiri. Maka tadi muwajah, mupatah. Pertama muwajah. Mupatah baru muwajah. Buka dulu kuncinya, mupatah dengan Al-Fatihah. Al-Fatihah itulah kunci. Maka kunci kepada Allah adalah Al-Fatihah. Dan Al-Fatihah adalah tubuhmu sendiri. Tuh. Sherlock Allah adalah dirimu sendiri. Tadi semua. Jangan ngaku Allah, kamu bukan Allah. Tapi kenyataan dirinya Allah. Tuh. Yang berwujud Muhammad. Yang berupa Adam. Itu saja. Tadi, kopiko, gula, dan manis. Nah, makanya disebut tubadil, hilangkan. Tadi semua. Maka tadi ada ihram, ada kosan, taron, ta'in, ihram. Tutuplah. Nah, bagaimana tutupnya? Tadi serahkan ayan horaziah, sifat Adam pada tubuh tadi. Semakin tebal keberadaan si Adam, menderitalah kamu. Semua, ya. Maka lihat Allah sudah sindir kita dengan duren, dengan anggur, dengan jeruk, dengan semangka. Sekarang mereka tanpa biji. Tanpa pengakuan. Manusia bijinya makin gede. Tadi semua. Rasanya makin tidak ada. Dagingnya makin tipis. Makin gelisahlah kamu. Semakin besar bijimu, pengakuan dirimu. Tebal pada dirimu. Sementara dagingmu pasti tipis. Rasanya hambar. Itulah banyak orang hidup dalam rasa hambar. Karena dia seperti duren. Yang bijinya besar. Dagingnya tipis. Rasanya kurang manis, hidupnya hambar. Tapi durinya tajam. Nah itulah persoalan manusia hari ini. Nah tadi. Sementara Allah menyindir sekarang. Duri hitam hilang bijinya. Usangking mengecil bijinya. Dari semua. Ya. Montong, gede dagingnya. Bijinya segede gini pun nggak ada kadang-kadang. Rasanya manis. Baunya harum. Warnanya kuning indah. Manusia nggak sadar-sadar. Dikasih duren, apalagi wah enak duren. Pada saat makan duren harusnya nangis. Ya Allah, saya nggak bisa seperti duren ini. Pada saat makan anggur sekarang ada biji, rasanya manis. Ya Allah, aku nggak bisa seperti anggur ini. Dahulu anggur ini penuh dengan biji sehingga aku pada saat makan pun. Tapi dia malah asik. Wah enak ya sekarang anggurnya yo. Wah anggurnya bagus yo. Rasanya manis ya. Ada biji. Ada Allah sedang nempelengmu itu. Kamu katanya nggak mau tubadil. Tadi semua. Begitu. Wah sekarang enak ya ayam negeri ini. 2 bulan kita sudah bisa makan ayam ya. Bapak kita dulu 2 tahun nggak bisa makan ayam. Ada ayam sedang nempelengmu Allah lewat ayam itu. Kamu nggak pernah mau berubah kata Allah. Kamu itu nggak mau tubadil kata Allah dari semua ya. Itulah ya. Setelah ihram lepaskan tadi. Nanti dulu juga sama. Abah waktu melakukan ini semua dari guru. Apa ya giginian? Apa ya rasanya? Apa ya buktinya? Tahu-tahu. Entah kenapa sekarang Al-Quran kayak hafal.
Dan bukan hafal, huruf-hurufnya juga. Tadi semua. Abah pernah menyusun tafsir hakikat. Bismillah aja sudah 180 halaman baru bismillah. Abah berhenti. Disitulah Abah mengerti ilmu dia. Kalau dijadikan tinta, laut sebagai tintanya, tumbuhan sebagai penanya, tidak akan bisa kamu. Maka itulah Abah sudah 15 tahun, 20 tahun berhenti menulis. Dulu Abah adalah menulis 16 kitab tentang Adam, kemudian juga tentang Asraul Umur wa Ahbarul Guyub, dari semua. Karena mulai terbuka mata batin Abah. Mulailah Abah, apa ya ditulis tuh. Apa ya? Mulailah Asraul Umur wa Ahbarul Guyub. Abah buka lagi kitab rahasia angka 3, 4, 7. Abah menulis kitab. Terus Abah menulis kitab 3 jilid. Mulih Kajati, Mulang ke Asal. Tulis lagi kitab Nurun ala Nurin. Ya. Habis itu berhenti. Karena ternyata pemahaman kita tidak berhenti di situ. Itulah Abah paham. Kegelisahan Imam Ghazali. Paham. Sampai terakhir ditanya oleh adinya. Setelah dia mendapatkan seorang guru bernama Syekh Ali Abu. Hai Ghazali, mau nulis lagi kitab? Tidak. Itu sahabat. Karena pada saat engkau tulis kitabmu itu dengan pemahamanmu hari ini, 1000 tahun lagi nanti akan berubah. Menderitalah orang yang baca kitabmu itu. Itu yang sudah Abah pahami. Kenapa hari ini orang Islam terjebak? Karena membaca tafsir 500 tahun lalu, 700 tahun lalu. Sementara kehidupan ayat-ayat Allah, ayat kaunnya belum berhenti. Allah menuliskannya, mendohirkannya, mewujudkannya. Mulailah nanti benturan semua. Hari ini sudah mulai benturan. Karena tadi Allah sudah berkata, sanurihim ayatina fil afaq. Maka Abah hanya menyaksikan hari ini Allah sudah mendohirkan ayat-ayat Qur'annya dengan ayat-ayat kauniyah. Maka apa? Sehebat-hebatnya mereka. Ya, tentu hebat mereka dibandingkan orang yang belum yang belum sidroh, yang belum sadar dadanya, belum dibelah dadanya. Tapi bagi orang hari ini yang sudah dibelah dadanya, mereka banyak keterbatasan karena ayat-ayat kauniyahnya belum didohirkan. Ilmu itu kan maka disebut ulama dari alam. Ya, siapa maha alam? Maka al-alamu mir'atu al-haq. Sebenarnya alam ini cerminan Allah al-haq. Maka bukan yang baca kitab ulama itu yang mengerti alam, makanya ulama, alam, amal, alim selalu berkaitan dengan itu. Alam, alim, amal, ulama semua. Maka itulah yang disebut ulama, mereka yang mengerti hukum-hukum alam semuanya. Karena alam ini adalah bukan alam, tetapi adalah firman Allah. Alam ini semua yang harus kamu baca. Iqra, baca alam pada diri, baca alam di luar diri. Bagaimana ketersambungan alam sogir dan alam kabir. Ternyata seluruh gunung laut ini semua adalah diriku juga. Oh, apalagi makhluknya. Ini ya sahabat ya. Jadi itu ya Mas Firdaus tentang tubadil adalah selama kamu tidak tubadil, kamu siksa kubur lah. Kamu berada dalam siksa kubur. Semakin meningkat, nerakalah itu semua. Jadi neraka itu istilah neraka, sama kata Abah, istilah kafir itu adalah pada saat engkau gelap, tidak bersama dia. Yang disebut dengan iman itu pada saat terang bersama dia. Yang disebut syukur itu pada saat terang bersama dia. Yang disebut kufur itu tertutup dari dia. Itu saja. Istilah kafir, istilah kufur, istilah syukur. Itulah tadi. Maka orang yang sudah tercelahkan di jidatnya adalah syakaro. Tapi orang yang tertutup disebut kafaro. Dan Nabi sudah bersabda, Dajjal itu di jidatnya tertulis kafaro. Kufur. Kafir.
Karena dia menjadi kufar yang membiarkan kebenaran tersembunyi di dalam dadanya, tidak pernah dilahirkan. Muhammad tidak pernah dilahirkan. Musa tidak pernah dibebaskan dari Fir'aun. Ayub masih buta. Ayub masih penyakit kulit. Yakub masih buta. Yusuf masih terpenjara oleh tubuhmu itu. Ashabul Kahfi masih ada dalam guhanya. Tubuhmu itulah guhanya. Yunus masih ditelan oleh tubuhnya sendiri. Ini semua. Ya, ini semua. Ya. Ibrahim yang masih terombang-ambing kapal. Tubuhmu lah kapalnya ini. Allahu Akbar. Jadi itu ya. Maka tadi setelah kita ihram, maka disitulah mi'raj. Mi'raj, hilangnya diri dohir, hilangnya pengakuan pada sugus, pada kopiko, nyatalah gula dan manis. Dialah yang nanti munajat, sifat, memandang zat. Zat memandang sifat. Sifat memuji zat. Zat memuji sifat. Sifat adalah dia, zat adalah dia. Manis dan gula saling memuji. Allah dan Muhammad saling bersaksi. Yang pertama bersaksi tentu Muhammad. Maka yang pertama menyebutkan nama Allah adalah Muhammad. Kemudian barulah disambut oleh Allah menyebutkan nama Muhammad. Nama Muhammad disebutkan Allah, nama Allah disebutkan Muhammad. Nama manis disebutkan oleh gula, nama gula disebut oleh si manis. Sampailah nanti hilanglah tiada gula, tiada manis. Sahabat, tubadil sempurna. Sekarang kau munajat inni wajhtu wajhiya lilladzi barulah inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Salat juga harus maknai salatnya. Salat yang mana? Nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Baru la syarikalah. Kalau udah la syarikalah nggak ada. Walaupun sebiji zarah kau anggap bukan Allah. Apalagi Hindu, Buddha, Kristen yang gede-gede itu. Si Netanyahu, si Trump. Kalau kau nggak bisa melihat Allah pada Trump pun sudah musyrik. Coba. Kalau kau tidak bisa melihat Allah pada Netanyahu, musyrik. Kalau Netanyahu itu bukan dirinya. Nah itu. Kalau Rahwana itu bukan dirinya, si Dalang musyrik tuh. Si Rahwana itu. Semua ya. Disinilah kamu harus mengerti. Disinilah kamu akan menyaksikan. Dengan cara tubadil, sahabat ya. Itulah, maka setelah itu silahkan hidup. Silahkan sholat. Silahkan apapun. Karena kau sudah tubadil. Sekarang kau sudah dalang, sudah wujud. Dalang sudah nyata. Nah tadi, maka keberadaan makhluk ini adalah ketiadaan. Tapi ketiadaan Allah itulah keberadaannya. Semakin kau hilangkan dia, semakin nyatalah dia. Tapi makhluk ini semakin nyatakan dia, semakin tidak adalah dia. Itulah maka Syaikhullah mengajarkan adharo, wis ngadohirkan Allah wujuda kula syai'in, wis ngadohirkan manis wujuda menjadi gula, di annahu karena saat ini gula, satu manis adalah al-batin pada gula. Watoa dan tugas si gula menghilangkan adalah wujudnya dirinya sebagai gula, li annahu karena satu manis adalah ad-dhahir. Manislah yang dhahir itu. Maka salah satu adalah kita diwujudkan, sahabat, karena pada dasarnya Allah ingin mentajalikan salah satu adalah sifatnya adalah hayat, hidup dari semua. Maka oleh karena itulah hidup menjadi abadi. Maka wal akhiratu khairu wa abqa. Akhir itu adalah lebih baik dan lebih kekal. Dari perbedaan abko dengan bako adalah Allah adalah hidup yang tiada awalan dan hidup yang tiada akhiran. Tetapi abko adalah hidup yang ada awalan sesungguhnya. Kemudian kita kekal. Karena di bawah kekal, karena kekalnya Allah adalah yang bako, sahabat. Maka oleh karena itu dalam perjalanan kehidupan di dunia ini tidak boleh mati. Karena kita adalah membawa misi hidup. Maka selalu diingatkan kita dengan doa pagi hari. Alhamdulillahilladzi
Ahyana ba'da ma'amatana wa ilahi nusur. Ya. Maka kalau pertanyaan panjenengan ingin bahagia, ingin sukses, ingin ini, ingin berilmu, ingin faham, ingin apapun. Kalau tidak ada landasan daripada hidup, di mana adanya itu semua. Dan penyebab sesungguhnya adalah kegelapan, ketidakbahagiaan. Penyebab adalah sulit memahami ilmu. Penyebab juga sulit untuk bahagia. Penyebab sulit untuk sukses adalah dipastikan oleh Abah, karena pada dasarnya adalah kita tidak hidup secara hakikat. Secara syariat hidup, bergerak tadi semua, tapi secara hakikatnya adalah kita adalah dalam keadaan tidur atau dalam keadaan kematian. Maka itulah baginda Nabi bersabda, an-nasu niyamun wa idza matu intabahu. Manusia itu tidur, dan ketika dia mati barulah dia bangun daripada tidur, sahabat. Maka itulah dijelaskan oleh Tuan Syabul Qadir, la tahsulu illa bi taubatin nasuhi wa talqin min ahlihi. Tidak akan tersambung, tidak akan sampai, bahkan tidak akan hidup illa bi taubatin nasuhi. Taubat dari kata taba yatubu taubatan. Kecuali adalah kita mengembalikan sifat yang mati pada diri kita adalah tubuh. Maka disinilah sesungguhnya kenapa harus dihidupkan, karena kalau hidup dengan bagian yang mati, disinilah persoalan ketidakbahagiaan. Ada bagian diri kita yang hidup, ya, yang dihidupkan, yang ditiupkan adalah ruh kita. Itulah fitrah sejatinya kita. Bukan diri yang nampak di permukaan ini. Adapun diri yang di permukaan ini hanya untuk isyarat tentang adanya hidup yang ada di sebalik diri yang mati ini. Maka Allah ingatkan kullu syai'in halikun. Setiap sesuatu, ini tubuh kita ini sesuatu. Halikun illa wajhahu, kecuali wajah Allah. Itulah ruh yang ditiupkan, Nur Muhammad, hakikat hidup yang ada pada kita. Maka disitulah sahabat, maka amalia-amalia yang sudah Abah ajarkan tentang bagaimana menghidupkan dengan cara melatih kita mematikan. Apalagi kalau nanti lihat judul Abah yang tentang mati tabi'i, mati maknawi, mati hissi, itu ada 4 tingkat kematian. Atau jadi pahami tentang kematian itu adalah untuk menghidupkan. Karena dari awal bukan untuk menyatakan kenyataan dari hidup kita. Dari awal bukan untuk menyatakan tentang wujud kita. Karena kita ini wujud yang diwujudkan. Karena kita ini adalah hidup yang dihidupkan. Tadi semua. Maka disinilah letak sisi tipis yang menjadikan manusia, sahabat, tidak bahagia. Letak sisi tipis yang menjadikan manusia adalah gelisah, tidak bahagia, tidak sukses, su'ul khotimah bahkan. Karena kita ada pada bagian yang mati, ada pada bagian tubuh adalah yang mati. Maka itulah dikatakan oleh Allah, kullu man 'alaiha fanin wa yabqa wajhuka rabbuka dzul jalali wal ikram. Sama. Kullu syai'in halikun illa wajhahu. Dari semua. Kita ada bagian yang sudah diberikan oleh Allah, milik dirinya. Nafakhtu fihi mir ruhi. Nah itulah yang harusnya adalah senantiasa kita jaga adalah. Karena hanya ayam hidup yang bisa bertelur. Karena hanya pohon hidup yang bisa berbuah. Hanya ikan hidup yang bisa menambah jumlah. Segala yang hidup. Hanya listrik hidup yang bisa terang. Hanya benyikom hidup yang bisa bikin nasi. Hanya kulkas hidup yang bisa jadikan es batu. Hanya kipas angin yang hidup yang bisa kamu rasakan. Ada anginnya. Jadi hidup itu sangat penting, sahabat. Karena ini tentang diri dia yang satu yang hidup. Yang menghidupkan segala yang hidup. Tiada yang punya hidup kecuali dia yang sudah hidup sebelum ada istilah hidup. Karena hidupnya dia adalah bako.
tanpa awalan, tanpa akhiran. Nah, adapun kita untuk menyaksikan dirinya yang goibul goib, sirru sir, supaya nampak dalam gerak, supaya nampak dalam sifat, supaya nampak di dalam asma, maka yang sang hidup tadi adalah tajalli. Maka hidup kita disebut adalah hidup yang tajaliatnya Allah, ta'ayyunatnya Allah, dan kita adalah hidup adalah nah inilah yang harus dijaga, sahabat. Maka harus dihidupkan oleh yang sudah hidup. Tidak bisa yang mati menghidupkan yang yang mati. Hanya hidup yang boleh, dan ini sekarang sudah ditemukan oleh biologi. Segala yang hidup berasal dari yang hidup, dari semua ya. Nah, kalau manusia sudah mengerti ini, sesungguhnya adalah al-mu'minuna la yamutuna bal yankiluna min dzaril fana ila dzaril baqa. Tidak ada kematian itu. Makanya kenapa Allah menggunakan adalah kullu nafsin. Yang mati itu si nafsun. Dha'iqatul maut. Nafsun itu kenapa harus ada kematian dan harus menyembuhkan lukanya dengan adalah kembali inkarnasi, karena dia membawa luka. Maka kenapa disebut nafsun adalah nafs, jiwa, bukan ruh. Padahal yang ditiupkan dulu adalah ruh gitu. Bukan faida sawaituhu adalah ketika aku tiupkan adalah jiwa, tapi tidak. Tapi yang ditiupkan adalah faida sawaituhu wa nafakhtu fihi mir ruhi, yang kemudian adalah sudah menjadi jiwa. Jiwa adalah ruh, yang terjadi adalah sudah adanya sifat lain selain dirinya pada diri si jiwa itu. Maka yang akan mendapatkan siksa kubur adalah si jiwa. Yang akan mendapatkan balasan adalah si jiwa. Ya, yang kemudian juga bisa lupa si jiwa. Maka itulah si jiwa, sahabat, punya dua potensi. Wa nafsi wa masawaha falahamaha pujuraha wa taqwaha. Kalau dia hidup, wa taqwaha. Kalau dia mati, pujuroha. Itu. Kalau bahasanya kalau dia hidup, berbuah itu wa taqwaha. Kalau tidak berbuah itu pujuroha. Jadi kalau magicom itu tidak menghasilkan nasi karena dia mati, itu adalah pujuroha. Kalau dia menghasilkan nasi, wa taqwaha. Sama saja, sahabat. Maka itulah kenapa sahabat, termasuk Mas Ibrahim yang bertanya, kenapa sholat duha saya tidak berdampak? Tahajud saya tidak berdampak. Kenapa ibadah-ibadah amaliyah lain tidak berdampak? Iya, karena mati. Karena tidak bisa memberikan makan kepada ayam yang mati, seberapa banyak pun pakan yang kamu berikan. Seberapa banyak pun ibadah yang kau lakukan pada tubuh dohir ini. Seberapa banyak pun lisanmu berzikir menyebut-nyebut nama Allah. Tapi kalau mati, apapun, jangankan dirimu, istilahnya magicom juga tidak akan jadi nasi. Jangankan dirimu, lampu pun gelap tadi semua. Ya. Jadi bukan hanya sebatas melakukan ibadah, tetapi ada bagian diri mana yang ibadah. Karena ibaratkan tadi, segala sesuatu yang mati, ibaratkan pohon duren yang sudah mati, kamu pupuk sebanyak mupuk itu anggaplah itu sholat, puasa, dikir, apa semua. Tapi jiwanya mati, maka tak berdampaklah pupuk itu pada dirinya, sahabat. Nah ini. Inilah bedanya antara mati dan hidup. Itulah kenapa Syatoilah ingatkan kullu syai'in yarji'u ila asalihi, segala sesuatu kembalikan kepada aslinya. Inna lillahi wa inna ilahi roji'un. Tadi. Dan itulah juga Tuhan Syatoilah berkata kullu al-kaunu kulluhum zulmatun. Sekarang kawan, tubuh kita ini kawan, makhluk semuanya. Semua yang nampak nih ada yang ditiupkan oleh dia, yang menjadikan tubuh ini hidup. Dan dia tidak akan pernah mati, hanya akan keluar. Untuk apa? Karena pada saat dia ditiupkan dalam keadaan suci, kemudian kebersamaan
ke bawah dengan sifat-sifat pada tubuh, rasa memiliki pada tubuh, rasa memiliki hidup. Nah itu pada saat sahabat Mas Ibrahim, pada saat kita takut mati itu disebabkan kita merasa memiliki hidup itu. Pada saat kita tidak merasa memiliki hidup, kita tidak takut kehilangan hidup. Pada saat kita tidak memiliki semuanya, la yamliku li nafsihi, harta, jabatan, kedudukan, maka kita tidak akan takut kehilangan itu semua. Pada saat kita tidak merasa memiliki. Makanya Nabi Khidir mengajarkan pada Abah, Bismillahi masyaallah la yasuku khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yusyriku syu'a illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min nikmatin faminallah. Bismillahi masyaallah la haula wala quwata illa billah. Itu saja. Ya. Jadi mempertahankan hidup itu adalah penting kepada kita, sahabat. Itulah kenapa nanti ada jihad, ada apa. Ada orang yang membela hidupnya. Nah itu karena memang hidup bukan milik kita. Nah, itu semua sahabatnya. Muncullah kaidah-kaidah fikih pada bagaimana mempertahankan tempat hidup. Itu kaidah fikih akan membawa kita adalah sebenarnya yang dijaga adalah sang hidup tadi semua. Ya. Nah, itu. Maka dan boleh disimpulkan juga oleh Abah bahwa segala kesulitan itu datangnya karena kita lupa bahwa kita hidup, gitu kan tadi. Sehingga kita tidak berada pada posisi penyadaran kepada sang hidup itu. Yang hidup itu satu, yang banyak hanya tempat hidup. Dan seharusnya kita adalah menyadari itu sepenuhnya dan mengembalikan itu kepada pemiliknya pada saat kita hidup. Maka kita selalu bangun dari tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Itulah ya sahabat. Jadi pada dasarnya kita harus bahagia karena kita tahu pertama kita tidak akan mati. Kita harus bahagia, kita sebetulnya bisa merubah nasib kita pada saat kita sadar hidup. Sebenarnya kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan kalau mengerti sebetulnya ada bagian yang hidup dalam diri kita. Ya, ini saja barangkali. Pagi hari ini Abah sudah siap mau berangkat ke Balikpapan. Lagi menunggu waktu subuh dulu untuk kita melanjutkan perjalanan adalah selama 4 hari di Samarinda dan Balikpapan. Jadi itu ya sahabat semua Mas Ibrahim tadi semua kenapa kita harus dihidupkan kan tadi. Maka muncullah dari diri kalian yang merasa hidup ini. Karena tubuh ini selalu ingin diakui, tubuh ini selalu ingin direspon, tubuh ini selalu ingin dihargai. Tubuh ini nggak boleh ada orang protes. Tubuh ini tidak boleh kalau seandainya sakit. Tubuh ini tidak boleh kalau seandainya rizkinya turun. Tubuh ini tidak boleh kalau seandainya dia mati. Nah, itu kan akhirnya manusia tidak bahagia itu disebabkan adalah keinginan yang diinginkan oleh tubuh ini. Tapi dia tidak mengerti bagaimana mendapatkan kebahagiaan itu. Padahal seharusnya kalau tubuh ini berkoalisi dengan yang hidup. Itulah kenapa harus dikawinkan dohiron wa batinan. Bagaimana cara mengawinkan dohiron wa batinan adalah dengan selalu adalah menyampaikan, menyerahkan. Itulah Islam. Jadi Islam itu berserah diri. Serah diri yang mana? Nah itu. Supaya diri yang dohir ini adalah kita lepaskan dari semua. Ya itulah sebuah proses latihan. Dan semuanya ada di dalam diawali dengan dari imajinasi kita sendiri. Aku mati, aku tidak ada. Aku mati, aku tidak ada. Yang ada Allah. Nah itu dilatih semua. Maka disitulah latihannya menekuk lidah, merapatkan gigi, menahan nafas tadi semua. Ya. Maka nanti setelah kamu terlatih, bagaimana? Makanya kenapa ada mukso, ada ini semua ya. Tadi kemarin tamu Abah itu tiap hari dia jalan-jalan terus walaupun tidur gitu semua. Dia bilang saya lagi tidur aja sholat gitu kan tadi semua. Maka saya tidak pernah meninggalkan sholat karena kalau dalam kaidah fikih kan dalam tidur kita tidak bisa sholat. Tuh.
Tapi kalau sudah ngerti ilmu ruh, tidur pun sholat. Tidur pun sholat. Karena penggeraknya, muhariknya bukan lagi tubuh yang dohir ini. Jadi semua. Ya. Tidur pun membaca Quran. Tidur pun mi'raj. Tidur pun usaha. Cari duit. Tidur pun cari duit gitu. Karena ruh itu tidak akan pernah mati. Sadar semua. Barangkali buat teman-teman yang sudah bisa menyaksikan itu, yang kemudian datang ke majelis Abah bersamaan, loh Abah kemarin ke tempat saya, yang itu bilang Abah kemarin, itulah. Dan Abah sendiri tidak menyadari itu, tidak mengerti, dan Abah tidak perlu tahu, karena Abah bukan ini, nah gitu diri kita. Maka jangan aneh kalau membaca kitab-kitab mereka yang hebat-hebat itu semua. Ya kalau Abah mah nggak tahu apa-apa. Cuma Abah sudah menyaksikan, oh Abah mengerti sekarang. Kenapa Tuan Sabul Qadir bisa berada di 70 tempat di waktu yang sama. Nah disitulah sahabat. Karena kita adalah sang hidup itu. Dan hidup itu satu. Dan hidup itu adalah tidak akan ada mati. Maka itulah Nabi bersabda, al-mu'minuna la yamutuna bal yankiluna min zaril fana ila daril baqo. Jadi sekali lagi, hanya ikan yang hidup yang bisa beranak, hanya pohon yang hidup yang bisa berbuah, hanya magicom yang hidup yang bisa jadi nasi, hanya kipas hidup yang bisa keluar angin. Tuh. Maka hidup itu menjadi sangat penting pada kita, dan hidup itu satu. Kembalikan kepada syuhudul kasroh pirwadah, pada hidup sumber hidup. Maka itulah segala materi berasal dari energi, energi berasal cahaya, cahaya berasal dari sang hidup itu. Wujud daripada sang hidup itu berwujud nur dalam wujud Muhammad, dalam rupa Adam, dalam rahasia insan, sahabat. Jadi marilah kita sekarang barangkali sedikit berubah. Kalau kemarin yang rajin, yang gerak, yang giat, tubuh gitu. Nah sekarang pindahkan. Karena seberapa itulah kenapa Syaikhul mengatakan sawabikul himami la takhrikul aswarul akdar. Sekuat-kuatnya kamu tidak akan bisa merubah nasibmu. Itulah Allah juga menyuruh wabtagi fima ataqallahu darul akhir. Dari apa yang sudah Allah anugerahkan, hidup. Jadikanlah negeri akhirat. Kembalikan. La hayyun, la ilmun, la syami'un, la basyirun, la qadirun, la muridun, la mutakalimun. Itu berarti kamu sudah mati dalam hidup. Menyerahkan aslama. Baru kata Allah wala tansa nasibaka minad dunya. Nah dunia ini tubuh. Pada saat kita sudah kembalikan sifat tubuh tubuh ini akan justru mendapatkan kebahagiaan. Yang tadinya tubuh ini mati, sahabat, sekarang hidup. Karena bersama dengan sang hidup. Maka Allah dari awal sudah berfirman wa id qulna ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah. Tidak bisa ke jannah tanpa zauj, pasangan dikawinkan, dohiron wa batinan. Walaupun kita makhluk dohir dan makhluk batin, tapi kita bukan makhluk dohir. Bagaimana cara membahagiakan yang dohir? Batinkan, nah gitu. Leburkan, panakkan, matikan, tekuk lidah, rapatkan gigi, tahan napas. Untuk apa? Membangun ketersambungan antara yang dohir dan batin. Sebagai kata Allah, wa id qulna ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah wa kula minha ragadah. Tapi kebanyakan kita manusia justru ada wala taqraba hadis sajaroh, mencari sesuatu dengan tubuh dohir ini, yang tubuh palsu ini, tubuh yang mati ini, ya tadi tidak berbuah. Itu juga kaitan dengan ayat wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Tadi, waman a'rada, siapa yang melalaikan kepada az-zikr, az-zikri itu Allah, ar-razik, az-zikir, dan kita madkur, kita ar-razik, dan di tubuh ini adalah marzuk. Diri yang hidup itu adalah yang disebut dengan ma'bud, dan diri kita ini abid, gitu. Tadi semua, maka dia akan fa inna lahu ma'isyatan donka, sesungguhnya dia akan membawa pada hidup yang donka. Donka itu sempit. Karena tubuh ini sempit. Beda. Tubuh ini bagian yang dohir, sempit. Ditaruh hanya duduk di sini. Maka saya kalau di sini tidak di sana.
Kalau Abah di Bekasi, tidak di Kalimantan, tubuh yang dohir. Tapi tubuh yang batin, walaupun Abah duduk di Bekasi, bahkan bisa di langit ketujuh. Nah, disitulah kita ini harus cerdas tadi semua. Jadi secara dohir Abah duduk di sini, tetapi maka setiap yang dohir pasti bukan batin, setiap yang awal pasti bukan akhir, tetapi diri yang batin itu, dialah yang awal, dialah yang akhir, dialah yang dohir, dialah yang batin. Maka pas dialah yang dohir, berarti tidak tinggal kita kawinkan diri kita yang batin dengan yang dohir. Itulah kenapa Syaikhul mengatakan apa nama dalam sebuah termasuk ibadah, al amalu suwarun qaimatun wa arwahuha wujudu syirri ihlasi fiha. Amal itu adalah hanya kerangka, hanyalah robot. Tapi arwahnya, ruhnya amal itu adalah ikhlas. Kenapa ikhlas? Karena supaya ngerti yang menggerakkan tubuh ini bukan diri ini. Ikhlas pada saat menyaksikan yang menggerakkan, yang takbir ihram, yang ruku, yang i'tidal, yang sujud, yang duduk, yang qasad, ta'arud, ta'yin, ihram, mi'raj, munajat, tubadil, itu bukan tubuh yang kasar ini. Ini sahabat, maka disitulah al amalu suwarun qaimatun wa arwahuha wujudu syirri ihlasi fiha. Ikhlas adalah mukhlas. Mukhlas adalah pada saat sudah tidak lagi, hilanglah, sudah melihat menyaksikan wahdaniyat fil af'al. Apapun, wahdaniyat fil asma, nama apapun. Karena nama kamu adalah Allah 99 dan nama insanmu ke 100. Dan kamu Usman, Bambang tadi ada nama ke-101 dia. Coba betapa bangganya kamu membawa nama ke-101 dia. Nah itu sahabat ya. Ini semua karena hidup. Maka itulah Abah menyukai ini. Walaupun maaf barangkali yang masih sangat syariat. Wabah makruh, ya betul. Semua. Tapi pada saat yang makruh, pada saat yang tinggi, itu kan kaidah usul fikih. Tergantung di mana maslahat dan mafsadatnya. Segala sesuatu itu adalah buruk atau baik tergantung maslahat dan mafsadat. Maka selalu dalam kaidah usul fikih yang selalu dilihat mana yang lebih banyak manfaat daripada madarat. Maka bagi Abah adalah esai ini adalah syirullah dan nurullah, istinsak dan istinsak, at-tanzih dan at-tasbih, itu saja. Ya. Kopi ini dibuat oleh dia yang hidup. Rokok ini juga dibuat oleh dia yang hidup. Maka tidak bisa dinyalakan kecuali oleh api yang hidup. Sebetulnya ada dan diisap oleh orang yang hidup. Maka itulah betapa pentingnya sebetulnya menyadari napas masuk dan napas keluar itu sahabat. Ya. Nah itu. Bahkan kalau Anda sudah biasa melatih menyadari itu, insya Allah ya. Baik sahabat, karena sudah mau azan, Abah juga siap-siap mau berangkat ke bandara semua ya. Insya Allah mohon doa restunya, semoga perjalanan selama 5 hari di Balikpapan dan Samarinda bersama seluruh keluarga besar, dengan cucu Abah, dengan anak, dengan istri semua insya Allah. Dan terima kasih buat Mas Budi yang sudah membelikan tiket semuanya, membayarkan tiket semuanya. Terima kasih, sehat semua, berkah semua, bahagia semua. Maaf ya, yang bicara adalah bukan untuk menasehati siapapun, hanya ingin berbagi kebahagiaan dengan apa yang pernah dialaminya, ingin berbagi kesuksesan dengan apa yang sudah dialaminya, bukan teori abal-abal, tapi adalah sebuah proses pembuktian yang nyata. Ternyata betul lah Allah itu yuridullahu bikumul yusra, selalu memberi kemudahan. Dia adalah memberikan maaf tanpa diminta, afun karim. Dia memberi rizki adalah tanpa diminta. Ya,
Maka dia mengatakan Rabbikal Karim. Karena nama Al-Karim, nama yang untuk membahagiakan kita, nama yang tidak membuat kita susah, hanya serah, itulah tawakal. Bagaimana tawakal? Tekuk lidah, rapatkan gigi, tahan nafas. Latihlah sahabat. Karena butuh koneksi yang butuh waktu. Seberapa lama bah tergantung seberapa tebal penghalangmu. Apalagi karmamu. Maka Abah sudah ajarkan memutus rantai karma. Membersihkan dari dada ini ada catatan wa naktubu ma qaddamu wa asarohum. Catatan-catatan yang membuatmu terhalang. Itulah ya. Karena kalau tidak dibersihkan itu, maka tubuh ini akan kegeret untuk melakukan lagi. Kamu menolak nggak bahagia, malah betul-betul akan didohirkan nggak bahagia. Tidak benar secara tauhid adalah hari ini sudah berdampak. Ya. Tidak adanya kebahagiaan dari semua korban judi online dan kemaksiatan yang luar biasa. Ketidakbahagiaan yang hilang, bahkan kesyirikan yang luar biasa hari ini, sahabat. Maka oleh karena itulah Allah ingatkan mingguan dari Ahad menuju Ahad. Syaratnya adalah Jumat, jamukan dirimu supaya kamu isbat di hari Sabtu dan kembali lagi pada Ahad. Maka kita ini harus kembali kepada Ahad, kepada Ahad. Maka kenapa harus ada ikhlas di dada dari mulai Ahad sampai di penghujungnya Ahad. Qul huwallahu ahad. Allahus somad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Dari Ahad menuju kepada Ahad. Dari la ilaha illallah kembali kepada la ilaha illallah, sahabat. Maka itulah penggambaran daripada ketupat Sunan Kalijaga. Saya baca di dalam suluk kitab beliau yang terkenal, tulisan Sunan Kalijogo adalah kalau tidak salah Wijil, suluk Wijil, suluk Linglung adalah. Maka disitulah digambarkan tentang kenapa digambarkan ketupat. Karena ketupat itu adalah seperti jantung. Percis gambarnya. Maka setelah direbus, nah itulah harus direbus. Tadi, kenapa ketupat itu setelah direbus menjadi merah? Maka kenapa ketupat itu adalah berwarna merah dalamnya. Kemudian juga kelapanya juga. Maka ada bahasakan Ja'an nur. Maka kenapa juga menggunakan daun janur? Ja'a nur. Ketika telah datang nur kepada jantung itu. Sahabat. Hari itu belum dijelaskan oleh mereka. Karena memang masanya belum waktunya. Tapi hari ini sahabat. Masanya sudah ada di situ. Waktunya sudah di situ. Kita sudah berada pada zamannya. Hari ini adalah sudah sampai pada zamannya. Hari ini. Maka tidak bisa lagi kita menutupi itu semua. Kita harus kembalikan semuanya. Ja'a nur. Ya. Maka itulah kenapa. Idza ja'a nusratullah. Nah itu ada. Ketika kamu sudah menjadikan ja'a nur. Telah datang nur. Maka itulah. Alhamdulillah. Tadi. Maka sebetulnya adalah. Jadi semua ini adalah pelajaran yang bisa kita ambil. Yang bisa kita pelajari. Yang bisa kita pahami semua. Ya. Ja'a nur. Telah datang nur. Itu. Tadi semua. Maka kata Allah. Kata Nabi. Man dakhalan nur. Telah masuknya nur. Itulah kalimatul taqwa, kalimatul iman, kalimatul ikhlas yang ditanamkan sebagai adalah pohon tauhid. Maka akan tumbuhlah pada syariat tauhid. Maka akan berbuah tauhid, sahabat. Pohon tauhid hanya akan berbuah tauhid. Maka itulah lihat kamu Imam Ghazali waktu membahas bab ilmu. Ilmu itu hanya satu saja di sisi Allah, tauhid. Tidak ada ilmu yang lain. Maka fikih semuanya itu dunia. Ingat itu. Maka kata Abah, kamu tuh kalau seandainya Abah ngomongin fikih kayaknya kebakaran jenggot. Itu kan dari semua. Nah, itulah fikih itu dunia. Sekali lagi. Maka pada saat kau melakukan amaliyah dunia berarti
Bagaimana kau akan jual amalia itu ke akhirat? Ada semua. Ya. Imam Ghazali sendiri yang menulis kok. Kamu lihat di dalam bab ilmu, Imam Ghazali menulis tentang bahwa hanya satu ilmu di sisi Allah itu ilmu nafe gitu, ilmu tauhid tadi semua. Ini hanya tentang tauhid, tentang mentauhidkan Allah gitu. Bukan tentang hanya menyembah. Maka kenapa orang saja salah menafsirkan tadi? Orang salah menafsirkan dari kata menyembah, sahabat. Karena dari kata wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Liya'budun itu bukan arti menyembah. Dari kata ibadah. Ibadah itu apa? Bukan hanya sholat, bukan hanya puasa. Maka dia adalah abada ya'budu ibadatan, mengabdi. Tuh sekali lagi. Jadi yang disebut ibadah itu mengabdi. Mengabdi kepada siapa? Kalau kita wayang ya kepada dalang. Merasakan kehadiran dalang. Menyaksikan keagungan dalang. Mengabdi kepada dalang. Itulah. Maka termasuk juga sahabat. Tadi. Kenapa kita ada di penghujungnya adalah yang harus diurus adalah dada. Setelah Allah berfirman, Allahu nurus samawat, Allahu mubtada, nurus samawat, khobar mubtada itu, Allah tajali pada Muhammad. Maka la ilah, maka pahami dulu, nih jangan suka-suka salah melulu gitu. Jangan dikira, makanya Allah Muhammad itu satu sebetulnya. Tidak bisa dipisah. Seperti ibaratkan air dan jadi es batu. Mana air ya es batu itu gitu. Seperti manis menjadi gula. Mana manis itu? Ya gula itu. Nah ini harus dipahami. Itulah tentang hakikat. Kenapa huruf alif dia bismillah dihilangkan. Gitu. Karena alifnya gak usah nyata. Jelas ada titik ba di situ yang menjadi shin. Tadi ada bismi menjadi mim ma'rifat kepada Allah yang Rahman, yang Rahim. Nah itu. Harus dipahami semua. Ya. Jadi, marilah kita pahami tentang perjalanan. Baginda Nabi mengatakan pada kita adalah bahwa kita harus mati di dalam hidup semua ya. Karena inilah sahabat ya yang Abah ingin berbagi tentang lebar pertanyaan tadi. Kenapa menggunakan ketupat semua? Karena jantung kita itu mirip ketupat. Karena tadi pada saat Allahu mubtada nurus samawat khobar mubtada. Kemudian Allah lanjutkan masalu nurihi kamiskatu. Perumpamaan cahayaku seperti miskat. Masalu nurihi kamiskatin piha misbah. Nah, di dalamnya itu ada misbah, al-misbah. Tadi semua. Tetapi manusia sekarang misbahnya itu terhalang tadi. Allah tidak akan terhalang oleh apapun. Tetapi Allah, kita terhalang oleh diri kita dalam menyaksikan Allah. Karena keberadaan diri kita. Itulah persoalannya. La hijabaka illa biwujudika. Tiada menghalang dirimu pada Allah kecuali wujud diri kita itu sendiri. Sahabat. Maka dijelaskan banyak ulama termasuk dalam Ihya am kaifa yarhalu ilallah. Bagaimana si jiwa akan berjalan kepada Allah. Am kaifa yarhalu ilallah wa huwa mukabbalun bisyahwati. Syahwat adalah tubuh ini sahabat. Ya. Walaupun syahwat itu juga Allah. Tapi di dalam situ janganlah kamu jadi jabariyah. Semuanya. Karena di dalam tubuh kita disitulah kenapa ada syariat dan hakikat. Kenapa ada sabab, ada musabab. Kenapa kita diperintahkan ada dua bagian. Dohiron wa batinan. Tapi jangan piro. Harus kawin. Tadi semua. Masalu nurihi kamiskatin piha misbah. Jadi kebahagiaan hari ini. Masalah hari ini. Sholat tidak berdampak hari ini. Zikir tidak berdampak hari ini. Umroh haji tidak berdampak. Karena tadi misbahnya tertutup oleh embun jelaga. Sahabat. Dan untuk ini kita bisa belajar dari tanaman. Kenapa tanaman itu tidak berbuah? Oh ternyata
pada daun itu terjadi embun jelaga yang menutupi cermin hati, bagian luar. Bagian permukaan, maka tidak keluarlah stomata. Tetapi sebagian di bagian bawahnya ada embun tepung, adalah bagian dalam. Maka itulah ada zikir khofi di awalnya. Zikir jahar untuk membersihkan kamu dari bagian luar. Seperti kaca mobil. Kaca mobil kamu pada saat tidak terlihat, kamu usap dia. Tapi kamu tetap masih belum melihat. Ternyata embun ada bagian kaca dalam. Itulah sebetulnya embun jelaga. Allah mengajarkan karena kullu syai'in babun ilallah. Segala sesuatu itu adalah jalan untuk kembali pada Allah. Maka ambillah pelajaran itu. Maka itulah kenapa Allah menyuruh Iqra, membaca diri dan di luar diri. Karena maka itulah cara Allah mengajar. Jadi jangan nunggu Allah mengajarkan. Karena Allah setiap saat mengajarkan. Karena sudah kamu diberikan piranti akal. Yang akalnya tersambung dengan dia. Syaratnya tersambung dengan dia. Maka disitulah ada syu'aul basyirah yushiduka. Syu'aul basyirah yushiduka kurbahu minka. Pada saat engkau membersihkan cermin kolbumu tadi, az-zujajah tadi, maka muncullah misbah itu keluar cahayanya. Maka disitulah engkau sudah mulai tenang, damai. Pada cahaya misbah dari lampu yang ada pada dirimu itu adalah sudah mulailah kamu melihat, oh rezeki kamu ternyata dekat, oh ternyata masalah kamu tuh ini, oh ternyata penyakit saya datang dari sini, oh itulah, maka kamu akan mulailah hidup tenang sebetulnya karena sudah mulai ada kesadaran. Sadar itu muncul ketika kamu hapuskan tadi. Kata Allah, wa nafsi wa masawaha falhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah mengilhamkan tubuh ini bisa maksiat, bisa taat. Allah bukan tubuh punya daya kekuatan, tapi Allah mengilhamkan pada si nafsu. Maka nafsu itu ya lawannya Allah. Maka pantas nafsu, inna nafsu la ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu amarah itu adalah selalu menjauhkan kamu dari Allah. Sebetulnya, hakikatnya. Tetapi Allah lah yang memberikan kekuatan pada nafsu itu. Nah, sekarang kita dikendali Allah atau kendali nafsu itu? Apakah ketaatan kita adalah sumbernya adalah Allah ataukah nafsu itu? Dan Abah sudah membahas tentang ini. Kalau tujuan kamu ibadah itu pahala, pasti nafsu itu. Kalau kamu tujuannya surga, pasti nafsu itu. Kalau ibadahmu kamu takut neraka, pasti nafsu itu. Kalau tujuannya Allah, tiada lain. Tiada yang dia inginkan. Dia selalu yang adalah hanya Allah. Allah dan Allah. Sahabat. Bukan karena A dan bukan karena B. Nah inilah yang harus difahami. Kalau tidak dipahami, maka kita tidak bisa mendapatkan lebar, labur, luber, dan lebur, dan lain sebagainya. Itulah misbah. Piha misbah. Al-misbahu az-zujajah. Az-zujajah tu ka'annaha kaukabun tuh. Allah mengatakan kaukabun, ada bintang dari semua. Bintang sama dengan matahari, sama Samsun, tapi bintang lebih tinggi lagi. Kaukabun. Kaukabun itu segala sesuatu yang punya cahaya. Bintang itu punya cahaya. Tapi kenapa nampaknya kelihatan bintang? Padahal bintang itu lebih besar dari apapun yang kamu lihat. Baik pada matahari maupun pada bulan. Tapi jaraknya yang miliaran tahun itu, ketinggiannya yang tingginya sekali. Demikian pula Allah mengumpamakan di dadamu ada kaukabun. Duriyun, ada permata. Kenapa ada permata? Disitulah sesungguhnya ada kemuliaan yang dalam pada dirimu.